Cie, salaman juga nih akhirnya setelah sama-sama di istana. Dulu mah saling tuding karena rebutan partai tuh. Sekarang udah sama-sama di kabinet. Besti bener nih kayaknya. Yes. Gua AHY daripada jadi cawapres tapi kalah, mending gabung pemerintah jadi menteri. Gue AHY, karir politik gue melesat dari cagup DKI, ketum partai, sekarang jadi menteri. Itu semua. Namanya aja politik. Dari kawan bisa menjadi lawan. Dari lawan bisa menjadi kawan. Isu tempe sore dele. Kita lihat dulu bagaimana AHY kritik food estate. Kita lihat dulu bagaimana dulu AHY bagaimana berseteru dengan Muldoko, KSP Muldoko. Tapi sekarang ketika AHY masuk dalam kabinet, mereka bersalaman dan berangkulan. Lalu buat apa kita semua rakyat kecil ini baperan? Ya, sedangkan mereka ketika berseteru, kita semua rakyat kecil baperan. Padahal di atas mereka bisa makan bareng, bisa ngopi bareng. Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu? Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca. Ditanya siapa yang hak menjadi angket pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Kritik Banyak food program estate. pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul. Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Ini mengacu kepada mazhab ekonomi Partai Demokrat, yaitu sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang tetap menjaga keseimbangan alam. Alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan. Nggak teriak lagi ya AHY sekarang ya. Setelah dapat jabatan 9 tahun oposisi, 6 bulan jadi menteri. Harga diri bro, coba berlaku untuk 6 bulan jadi menteri. Kemarin-kemarin teriak food estate lah, anggaran triliunan lah, sekarang mingkem ya. Luar biasa memang jabatan itu. Rakyat yang dibuat bingung ya gitu loh. Rakyat yang dibuat pusing dengan tingkah pola para politikus. Gak usah bingung, santai yang rata-rata saja. memang haus jabatan lah gitu. Jadi jangan heran kalau sekarang bilang Jokowi gini, besoknya sudah nunduk-nunduk menjilat ludahnya sendiri ya. Luar biasa Demokrat dan lain-lainnya juga sama sebenarnya. Parah Indonesia. Gua AHY daripada jadi cawapres tapi kalah, mending gabung pemerintah jadi menteri. Gue AHY, karir politik gue melesat dari cagup DKI, ketum partai, sekarang jadi menteri. Itu semua berkat bokap gue. Gua AHY, harusnya gue menhan, tapi ATR BPN gak apa-apa lah. Yang penting kursi menteri. Gua AHY, anaknya SBY. AHY KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenuskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih
Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Tadi Pak Mul bilang katanya mau mengundang Mas Ahaye. Sekarang habis dilantik. Kenapa? Tadi kata Pak Mul mau. Ya siap saja, saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat, karena kalau itu berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas itu semua sudah kita lewatin, sebuah bagian dari perjalanan politik, dari perjalanan Partai Demokrat juga. Saya anggap itu sebagai sebuah hal yang berharga untuk kita jadikan sebagai lessons learned. Tetapi bagi saya setelah itu lebih baik kita fokus, dan sekali lagi saya berada dalam pemerintahan saat ini, ingin fokus bersama dengan anggota kabinet yang lainnya. Salaman. Baikan sudah baikan. Aduh. Kalau hubungan ya biasa aja. Mungkin ada rencana temuan berikutnya dengan Mas Ahaye berdua lebih itu agar bisa aja saya undang ke kantor. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Ada interaksinya seperti apa? Salah biasa-biasa. Tapi ini kan nggak agak kaku nggak, Pak? Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Agak sih, Pak, agak. Nggak ngobrol panjang gitu, Pak. Ada upaya untuk mencairkan. Yang lain perlu disalamin. Ya kan gitu. Pak, apakah mengganggu, Pak? Soalnya pernah ada hubungan sengketa, Pak? Nggak ada enggak. Hubungan kerja tetap nggak ada alasan apapun. Berarti nggak ada Karena kecanggungan. kita berbicara efektivitas pemerintah. Nggak ada kecanggungan tersendiri. Nggak ada. Nanti kalau ada rapat di KSB kita undang. Pak, ini pertemuan pertama. Cie, salaman juga nih akhirnya setelah sama-sama di istana. Dulu mah saling tuding karena rebutan partai tuh. Sekarang udah sama-sama di kabinet. Bestie bener nih kayaknya. Bestie bener. Yes, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau yang baru aja dilantik 21 Februari kemarin, ketemu dan salaman dengan Kepala Staf Presiden Muldoko. Ini kejadian pas sidang Kabinet Paripurna Senin 26 Februari 2024. Selain jadi rapat Kabinet Perdana sebagai menteri, momen ini juga jadi sejarah karena Muldoko dan yang tadi berseteru akhirnya kembali bertemu dan bersalaman sejak rebutan partai pada 2021. Waktu itu salah satu faksi di Partai Demokrat tiba-tiba aja bikin KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Terus ada dua calon ketum partai yang ditunjuk forum saat itu. Yang pertama ada Marzuki Ali, yang kedua adalah Muldoko yang waktu itu keluar sebagai pemenang. Yang saat itu baru ditunjuk sebagai ketum Partai Demokrat setahun sebelumnya bilang forum itu nggak sah. Bahkan sempat di istana mau merebut Partai Demokrat juga loh. Waduh. Semuanya baru mereda setelah berbagai gugatan berakhir di MA pada Oktober 2023. Saat itu, MA menolak permohonan peninjauan kembali kepengurusan Partai Demokrat versi Muldoko. Kata MA, semua seharusnya diselesaikan di internal partai lewat mekanisme mahkamah partai. Kabar mirip juga sempat muncul nih karena Muldoko kok kayaknya nggak hadir ya pas pelantikan. Wah yolo. Ada. Nggak lama baru deh Muldoko kasih kabar nih di akun IG pribadinya kalau emang dia lagi ada acara kenegaraan di Sri Lanka. Baru deh akhirnya semua beneran reda dan emang keduanya kayaknya udah rujuk deh. Lihat aja tuh, Muldoko sampai bikin postingan di IG-nya pakai lirik lagunya Tulus yang Teman Hidup. Oh, jadi kemarin udah beneran selesai nih setelah sama-sama di istana. Selesai dong, sudah sama-sama di istana, sudah ikut pemerintah, sudah gabung pemerintah. Cie. Halo, ngelihat AHY tadi dilantik menjadi Menteri ATR, saya jadi ingat sama yang punya kata-kata mak jreng itu ya, siapa sih? Si Ajeng Cutes ya, Ajeng Cute. Ajeng apalah pokoknya kan itu. Halo, apa kabar? Kalian selama 9 tahun nyinyir itu ternyata cuma hanya untuk mencari sebuah posisi ya, sebuah jabatan. Halo, apa kabar? Food Estate Mak Jreng. Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan ini? Yang jelas kita tidak usah kepada abang, nggak usah ditanya dulu lah masalah pemilu, masalah ini. Dia kan baru diangkat di Menteri ATR. Iya. Biar dijalani dulu lah dengan ikhlas, dengan bijaksana dan kepribawaan gitu. Dijalani dulu lah gitu caranya bang. Kok cepat kali abang tanya itu? Cepat kali ngungkitnya. Sekarang abang nih, Bapak AHY ini kan kalau dia berkata tuh kan jelas, tegas dan berwibawa gitu kan. Nah, persis kayak bapaknya. Dia kalau masa dia protes. Sekarang nggak boleh lagi protes ya Pak ya. Santai. Kalau udah dikasih makan nggak usah protes-protes lagi. Kalau soal pemilu diam.
Kalau masalah jurdil tuh diam aja, tanya aja, cari aja alasan untuk jalan keluar. Nih menurut penerawangan gue di tahun naga nih ya, presiden terpilih ini akan konflik berat dengan presiden incumbent atau presiden yang akan digantikannya. Konflik berat itu terjadi itu sangat hebat nantinya. Malah nanti akan terjadi geser-menggeser yang luar biasa. Tuh ya, itu penerawangan yang pertama. Penerawangan yang kedua ini ya, sengketa pilpres itu tidak berhenti begitu saja. Ya, ini akan menjadi bola salju yang sangat besar. Nah, hak angket itu penerawangan gue ini semua menyambut baik. Memang saat ini masyarakat masih kesel ya dengan adanya hak angket misalnya, dengan ada apa segala macam. Ya bilang udahlah, diam dulu lah, ini udah selesai pemilu gitu ya. Itu karena ketidaktahuan mereka tentang apa yang terjadi. Tapi nanti ketika ini bergulir, maka menurut penerawangan gue ini akan banyak yang sadar. Ya. Dirty vote itu ya akan dicari tuh, akan menjadi referensi utama dalam hak angket. Ya akan ada penyelidikan yang sangat besar terhadap presiden yang ada sekarang. Dan kemudian ya, ini akan terjadi reformasi jilid ketiga barangkali ya. Karena jilid kedua itu kan gagal, jilid ketiga. Sampai jilid ketiga ya? Itu akan terjadi kolaborasi yang sangat aneh di antara yang memerintah, tapi kemudian oposisinya itu menjadi sangat kuat ya, dan kecurangan yang dikatakan ada indikasi kecurangan itu akan terbongkar di akhir tahun ini. Ini penerawangan gue, kebetulan gue itu lahir di tahun naga dan sekarang ini tahunnya gue mendapat rangsit ini tiba-tiba aja sih ya, tapi tentunya berdasarkan data ya, berdasarkan data-data yang ada gitu kan, kemudian gue olah, maka gue sebut menjadi penerawangan. Ya, kita lihat saja nanti penerawangan Bapak itu benar atau enggak. Kalau menurut data ya bisa jadi, bisa enggak, ya kan. Jadi yang lucu ini AHY ya, AHY. Kita tahu rekam jejak digital itu tidak akan bisa hilang secepat itu. Bagaimana dulu seperti apa, sekarang seperti apa, itu nggak bisa hilang. Masih ada itu jejak digital, akan tetap ada sampai kapanpun. jabatan, aduh kursi empuk banget coy, empuk. Itulah, kita ini semuanya sebagai serpihan rempeyek rengginang, serpian itu nggak usah lah baper terlalu dalam. Ketika pilpres pemilu kita bolehlah bergerak ya, memenangkan paslon, oke. Terapas A, terapas B, sikat sana, sikat sini, oke. Tapi setelah pemilu ya sudahlah, kita akan menjadi seperti biasa. Gak usah baperan berkepanjangan. Kalau ada yang menggugat tentang hasil pilpres, itu ada mekanisme yang sudah ada, jalurnya sudah ada. Tentu orang-orang yang berkepentingan yang akan ke arah situ. Kita sebagai warga masyarakat rempeyek rengginang itu ya lihat aja bagaimana ke depan seperti apa. Gak usah baperan terlalu berlebihan ya, toh pada akhirnya ya kita akan menjadi seperti ini saja. Oke ya, untuk mendukung Pak Ganjar, kita doakan Pak Ganjar sehat selalu. Bagaimanapun kita semua telah berjuang dengan sangat yang luar biasa teman-teman ya. Kita kecewa ya, kita kecewa dengan hasil yang hari ini terjadi, kecewa. Tapi mau gimana lagi ya, kita tetap dukung perjuangannya. Hak angket kita dukung ya, tapi hasil akhirnya harus kita terima sama-sama. Rakyat itu hanya melihat melototi kejadian apa yang terjadi ke depan seperti apa. Oke teman-teman, sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Di sini kita bisa belajar politik seperti itu. Isu sore apa itu, paginya tempe, sorenya bisa delay. Isu tempe, sore delay, ya kan. Politik itu dinamis, bisa berubah setiap saat, tergantung kebutuhan, tergantung keinginan, tergantung tujuan, tergantung apa yang dicapai. Ketika sesuatu hal itu sudah tercapai ya sudah, segala bentuk konflik di belakang itu terlupakan begitu saja. Terus ngapain kita harus baperan? Ngapain kita harus mengingat-ingat hal-hal yang telah lalu? Ya sudah ya. Oke teman-teman,
ya, kita move on, ya kan. 2029 gasak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu kalian semua. Semoga semua masalah teratasi, segala macam kesulitan teratasi dimanapun berada ya. Cai.